Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jangan buat kerusakan di bumi. Jangan potong kayu. Jangan potong ini, jangan buat ini, jangan buat itu. Ya, banyak negara yang potong-potong kayu, nggak ada hujan, nggak ada banjir nih, Pak. Jadi makanya ifsad di sini adalah maksiat. Tak tahu maksiat yang sangat dahsyat kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja membawa kita kufur kepada Allah Subhanahu maksiat itu. Bisa saja mencelakai orang lain dan akhirnya apa? Mencelakai diri kita sendiri. Ini makna wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Sudah. Ini ayat ini kalau kita lihat kolerasinya dengan ayat sebelumnya. Hubungannya dengan ayat sebelumnya itu apa? Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rijzam minas sama kata Allah. Itu Bani Israel karena tidak patuh kepadaku kata Allah, aku turunkan azab kepada mereka, aku turunkan penyakit kepada mereka, aku berikan penyakit taun kepada mereka, sehingga meninggal berapa? 70.000 orang meninggal. Allah merasa heran, kenapa mereka seperti itu? Padahal nikmat sudah aku berikan. Ya, ayat 60 memang. Nikmat aku berikan. Air bisa mereka konsumsi di mana saja mereka konsumsi. Tanpa harus adanya mata air. Nggak ada mata air, nggak ada apa-apa. Air keluar dari batu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi sanggup untuk mensuplai 600.000 orang. 600.000 orang itu terdiri dari 12 kelompok, 12 kaum. Sanggup diberikan air melalui batu yang hanya panjangnya mungkin 1 meter kurang sedikit, lebarnya 1 meter kurang sedikit, persegi 4 murabba. Sanggup diberikan ini, Pak. Kita ini semua ada apa? Air kadang-kadang putus, hanai, hananyo, hanaje, Pak. Kadang-kadang kotor, tidak ada ini air bersih kurang. Ya, jadi mereka itu sudah diberikan cuma-cuma oleh Allah, tanpa bekerja, tanpa berbuat apa-apa, tapi diberikan nikmat oleh Allah. Tapi kenapa tidak mau bersyukur kata Allah? Sehingga mereka itu dikirim oleh Allah rijzam minas sama. Dikirim penyakit oleh Allah, maka nggak boleh protes lagi ketika sudah dikirim bala, Pak. Jangan protes lagi. Makanya ketika dikirimkan bala, yang perlu kita tanya pada diri kita, ini apa yang sudah saya lakukan? Jangan kita tanya kepada Allah, kenapa engkau lakukan ini? Itu jangan pernah bertanya. Kita tanya, kenapa saya buat seperti ini? Apa yang sudah saya lakukan? Sehingga Allah murka kepada saya. Inilah yang Nabi Adam alaihissalam tidak lakukan. Ketika 200 tahun pertama, ini tidak dilakukan oleh Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu dilemparkan ke bumi, Nabi Adam masih mengatakan, apa salah saya ya Allah? Apa salah saya? Kenapa engkau marah sekali kepada saya? Karena ucapan Nabi Adam seperti itu, selama 200 tahun tidak pernah dimaafkan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diterima taubatnya oleh Allah. Maka Nabi Adam terus menangis sampai 200 tahun lamanya. Ketika itu Allah mengirim malaikat Jibril. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Dalam surah Al-Baqarah. Karena sayang kepada Nabi Adam, sudah nangis terus 200 tahun, Allah mengirim malaikat Jibril kasih tahu Adam, apa salah Adam sehingga tidak saya terima taubatnya selama 200 tahun lamanya. Akhirnya Jibril mengajarkan, Allah tidak menerima taubatmu karena kamu tidak pernah mengakui dosamu. Kamu selalu mengatakan apa salah saya ya Allah, kenapa engkau berikan azab kepada. Sekarang kamu balik mindset berpikirnya balik. Bagaimana mindset berpikirnya? Salah saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya, maka diajarkanlah doanya, Rabbana innana zalamna anfusana. Ya Allah, saya zalim sehingga saya tidak patuh kepada perintahmu. Istri saya zalim sehingga tidak patuh kepada perintahmu. Ketika itu fataba alaihi, langsung diterima taubatnya oleh Allah. Maka jadikan bulan Ramadan ini untuk bulan pengakuan dosa, Pak. Jangan pernah gini kepada, ya Allah kenapa begini? Jangan kenapa begini, Pak. Itu cara pola pikir yang salah. Di bulan Ramadan ini, ya Allah saya zalim selama ini ya Allah. Lun kalau temecu atau lun talah ya Allah. Ya Pak. Jangan begini, ya Allah saya mencuri. Apa salah saya dengan mencuri? Orang lain kan mencuri juga, ya Pak. Itu pola pikir yang salah, ya Pak. Jadi artinya apa? Kita mengakui dosa. Ketika anak kita itu tidak patuh kepada kita, kita akui dosa anak. Ya Allah saya salah selama ini dalam mendidik anak. Ya. Jangan, ya Allah apa salah saya? Jangan apa salah saya sehingga anak saya durhaka ke saya. Kalau pola pikirnya seperti itu,
maka terus sampai hari kiamat terus kita akan terus seperti ini, Pak. Terus berada dalam dosa terus karena tidak pernah mengakui dosa. Jadi makanya sedang duduk-duduk apa salahnya kita baca Rabbana innana zalamna anfusana, ya, Pak. Tapi harus mupum arti, ya, Pak, mupum arti. Yang menyemupum arti serata duit tapi kita mata, ya, Pak. Atau kita baca ini saja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Yang mengatur saya ajo rezeki kelum. Ini kuntu minadh dhalimin. Lum talim, ya Allah. Lum talim, ya Allah. Ya, Pak. Pekan anak lun batu karena lun talim, ya Allah. Ya, Pak. Kenapa rezeki saya seperti ini? Karena saya talim, ya Allah. Kenapa tetangga sama saya begini? Karena saya talim, ya Allah. Ya. Kalau sudah demikian, kita mengakui dosa akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara apa? As-sam'u wa ta'ah. Patuhlah kepada Allah dan taatlah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Perlu kita sebagai bahan kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kewajiban itu tidak memberatkan manusia karena Allah tahu manusia sanggup. Maka diwajibkan puasa Ramadan. Allah tahu manusia sanggup untuk salat, maka diwajibkan salat. Allah tahu manusia sanggup bayar zakat, maka diwajibkan bayar zakat. Allah tahu manusia itu sanggup untuk salat, maka disuruh jak sembahyang gede, menyoji jak jamaah rame-rame. Kenapa? Karena Allah tahu manusia sanggup. Masa naik gunung saja dia sanggup, masa ke masjid nak sanggup, Mbak? Naik gunung sanggup, Mbak. Ngentalo lembah, ngentalo kecak lembah. Ketika permasalahan dia tunggu lagi, naik lagi, pelan-pelan dia naik. Ini ke masjid tak ada rintangan, tak ada apa-apa, masa nak sanggup, ya, Mbak? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu buat kerusakan, bukan berjalan. Ta'thaw itu bukan berjalan, ya. Ta'thaw itu apa? Syiddatu ifsad. Kamu berbuat maksiat di atas maksiat. Sudah maksiat buat maksiat lagi. Ya, sudah maksiat buat maksiat. Mana contohnya? Ini seperti bakhil. Bakhil yang biasa, dia tidak mau mengeluarkan hartanya, dia berikan sedikit untuk orang lain. Yang kagedeun harta. Ya, ini bakhil biasa. Ada satu lagi namanya asyahyu, ya, asyuhu. Syuhu itu bagaimana? Sudah dia tidak mau mengeluarkan hartanya, dia ingin harta orang lain dia kuasai lagi, Pak. Ya, ini maknanya maksiat di atas maksiat. Sudah tidak mengeluarkan harta, dia bakhil, ingin menguasai lagi harta orang lain. Ini namanya asyuhu namanya. Jadi syuhu itu bakhil sudah level atas, Pak, syuhu. Sedangkan di bawah itu namanya al-bakhilu. Ya, apakah dia bakhil untuk orang lain atau bakhil untuk dirinya sendiri? Apa yang dilakukan? Dia terus menumpuk harta. Dia tumpuk harta, Pak. Ya. Dia pikir harta ini bisa menolong dia, padahal tidak bisa. Dia kumpul-kumpul harta. Wa'addadahu. Dia kira-kira. La yumbadanna fil hutama. Kamu dan hartamu saya masukkan ke neraka, dikata Allah. Kenapa punya kira-kira harta, ya, Pak? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Sekarang kita lanjut ayat 61. Tetapi ayat ini nanti kita baca mungkin hanya setengah saja karena ayatnya panjang sekali ini, Pak. Ayatnya panjang sekali. Ini apa namanya? Ayat ini menunjukkan kepada protes. Ya, nyampe protes sih gini, ya, Pak. Jangan pernah protes terhadap nikmat Allah. Orangnya geje wane, tak terima aja, terima saja. Artinya apa? Kalau kita menerima nikmat ini, kita alhamdulillah besok diberikan lagi. Jangan pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana protesnya Bani Israel. Maka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah protes terhadap nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu. Jangan pernah protes. Jalani saja. Besok diberikan lagi, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita lihat. Wa id qultu ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin. Ya, coba dibaca. Segitu saja dulu. Dan dalam huruf ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar dalam huruf tahan dengan satu macam makanan. Sudah. Iya. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, kami tidak sabar kalau makanannya cuma begini-begini saja. Apa makanannya? Manna wasalwa, ya, nembak. Kemudian minuman air itu saja. Lain tidak ada. Kami tidak sabar, kami tidak mau seperti itu. Dia tidak bersyukur, Pak. Sudah diberikan manna, sudah diberikan salwa.
Tidak juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Air minum juga diberikan, tidak bersyukur. Kalau seandainya mereka mensyukuri nikmat yang sedikit itu, maka akan diberikan nikmat yang lebih dahsyat lagi. Cuma yang sedikit saja tidak mereka syukuri, bagaimana yang lebih banyak? Inilah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meriwayatkan cerita tentang Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau seandainya Nabi Musa tidak banyak bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, mungkin keajaiban bukan 3 Pak, tapi lebih banyak keajaiban-keajaiban yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Cuma karena banyak bertanya, kenapa begini, kenapa begini, coba jalani saja, maka lebih daripada 3 keajaiban yang akan dia lihat. Kita begitu juga. Kita jangan tanya-tanya, jalani saja. Allah tidak mungkin mendalimi kita nyawa. Jangan pernah bertanya, saya lu kahai dalam kerja ya Allah, tidak sesuai kerja dengan hasilnya. Jangan pernah protes, jangan pernah protes. Jalani saja. Kita sudah berusaha sudah. Kita menjalankan perintah Allah sudah. Jadi artinya apa? Kita patuh sudah, semua sudah. Tinggal menunggu saja keajaiban. Jangan pernah bertanya-tanya Pak, jangan pernah bertanya. Ya namanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Memang satu segi kita lihat aneh, mana anehnya? Ada sepasang suami istri, mereka jualan baju, ya jualan baju. Ini kisah nyata ya Pak. Jadi waktu jualan baju hasilnya biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Mereka membuat makan gratis. Makan gratis. Jadi makan gratis. Makan gratis, makan siang gratis. Bukan banyak sekali sampai berapa porsi itu. Dan dia sambil tersenyum dia bagi makanan itu. Sehingga salah satu reporter mendatanginya. Ini untungnya apa? Yang ada kan rugi saja. Habis duit untuk buat makan gratis. Sehari apa habisnya? Hampir 500.000 habis duit. Selama 1 bulan 15 juta habis duit. Mana untung kamu? Yang buat makanan gratis tersenyum nih apa kata dia? Saya betul rugi 500.000 satu hari, tapi saya untung di kain saya lebih 500.000 katanya Pak. Jutaan saya untung di kain saya. Saya rugi di sini tapi untung di sana. Saya rugi 15 juta, untung saya lebih daripada 15 juta saya jualan kain. Ya, kenapa? Karena dia itu melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah untung di tempat lain lagi. Rugi dari satu tempat tapi untung di tempat yang lain. Ya, nah. Maka beda pikir katanya maka rupanya Allah memberikan keberkahan di tempat yang lain. Kainnya itu untung selalu Pak. Bahkan sehari lebih daripada 500.000 Pak. Ya. Jadi artinya 500.000 itu enggak dianggap apa-apa. Memang aneh, menurut kita aneh. Kenapa berbuat begini? Tetapi kita dapat rahmat lagi Pak. Rahmatnya datang dari tempat yang lain. Maka inilah yang Allah katakan, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau seorang mau bertakwa kepada Allah, mau patuh kepada Allah, apa makna patuh itu Pak? Dia menjaga anggota tubuhnya dari berbuat maksiat. Jangan korupsi pada orang lain, jangan korupsi kata Allah. Jangan kamu ngomongin orang lain macam-macam. Jangan kamu lihat maksiat. Jangan kamu makan haram. Kamu akan melihat keajaiban di belakang itu kata Allah. Nanti omanya anak tak korupsi, napeng sagai. Kalau kita tidak berbuat ini tidak dapat apa-apa. Ada saat datang seorang pengusaha kepada saya. Wallahu yarham, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Beliau nanya ke saya, berdosa enggak kalau kita itu memanipulasi data? Jadi beliau itu seorang developer juga. Ini besi 10, tapi dalam speknya saya buat besi 12 kata beliau. Berdosa enggak saya? Saya bilang berdosa Bapak. Kata beliau, kalau enggak saya naikkan speknya menjadi 12, saya tidak dapat untung. Enggak ada untung saya. Ya. Kalau saya tidak sogok ini, saya enggak akan dapat proyek. Ya. Saya bilang itu haram. Saya bilang, jadi bagaimana juga kalau enggak saya buat haram, saya tidak dapat untung. Saya ngomong begini, coba Bapak tinggalkan yang haram. Bapak akan dapat yang halal yang lebih banyak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau saya katakan spek itu adalah 10, tetap 10, laba saya tidak ada laba apa-apa. Semen sekian, kemudian saya buat sekian, maka saya tidak dapat laba apa-apa. Saya bilang tinggalkan yang haram Pak. Insya Allah Bapak akan dapat yang halal yang banyak sekali. Dengan sangat berat sekali, sedikit-sedikit beliau tinggalkan. Kata beliau apa? Nanti enggak dapat proyek lagi. Bapak tenang saya, Bapak yakin saja kepada Allah. Yakin saja kepada Allah. Bapak tidak akan buat maksiat lagi dan berdoalah kepada Allah. Rupanya setelah beliau meninggalkan maksiat itu,
Hana pengel-pengel menyo tiplo, menyo 12 spek. Rupanya kata beliau setelah setahun, tapi hasilnya setahun kemudian beliau datangi saya, Umar, banjir ini saya buat bangunan ini. Bapak ada korupsi lagi? Tidak ada lagi, saya nggak ada lagi. Hana lu pengel-pengel. Kalau besi 12 saya bilang 12, kalau 10 saya bilang 10. Tapi lapanya banyak sekali ke saya. Maka saya bilang, kalau Bapak berani meninggalkan yang haram, maka Allah akan mendatangkan yang halal yang lebih banyak kepada Bapak. Yang harta halal itu memberikan rahmat dan berkah kepada Bapak dibandingkan yang tadi. Bapak harta banyak, tetapi apa? Pengegau ya Pak. Bapak bohongi orang lain, hidup dengan ketidakberkahan, banyak harta tapi tidak berkah. Ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini Bani Israel juga demikian. Sudah diberikan sedikit oleh Allah, tapi tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jam di dinding 6:10 Pak. Lo kalau Mekah habis-habis, bukan retreat habis tu. Rupanya kan 6:30 Pak. Ya. Ini jam 6:10. Saya lihat saya kok lama sekali ya Pak. Oh ya. Ya, kita lanjut ya. Oh 6:30. Sudah. Apa kata Bani Israel? Karena mereka itu tidak mau yang sedikit-sedikit. Ya. Fad'u lana rabbak. Ya, coba dibaca. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Sudah. Kami enggak mau yang hal yang kecil-kecil seperti mana, salwa, air. Minta yang lain kepada Tuhanmu. Maka kenapa mereka mengatakan Tuhanmu? Kenapa tidak Tuhan kita? Pak, Tuhan kita. Imam Sya'rawi mengatakan ini menunjukkan mereka itu imannya masih sedikit, Pak. Ya, imannya masih sedikit. Sehingga mereka terpengaruh dengan dulu ketika mereka pada masa Fir'aun laknatullah. Jadi artinya apa? Minta kepada Tuhanmu. Kenapa tidak Tuhan kita? Minta kepada Tuhan kita. Imam Sya'rawi mengatakan li'adami rusuhi imanihim billah. Mereka kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka beriman tidak mungkin keluar kata-kata seperti itu. Ya. Makanya kalau ada orang diberikan nikmat sedikit, alhamdulillah. Tengok kejutlah oleh Allah. Alhamdulillah, gejoklah tengok apa. Yo tapi pep ni than lego. Bro than lego, hana gen lego. Ketika gejok aneng hana ganteng lego. Bukan teng hana ganteng baik, ketika gejok aneng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana ganteng lego, pekan aneng le cacat, pekan bini. Terima saja besok diberikan nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selalu protes. Ya, jadi protes terima saja, Pak. Yang jelas kita berusaha untuk kebaikan anak-anak ini. Ya. Menyutat tenak anak mit malah kita tenak tu. Biar ni haji ngu. Berarti ya haji ngu je tu ke kedanya Pak. Ya nama. Ke kedanya. Jadi sekarang apa? Baik dah tenak li, bagaimana cara kita merubah dia itu? Bagaimana cara kita mendidik dia? Karena kan pemberian Allah Subhanahu itu kan nikmat dari Allah ya Pak. Bagaimana kita mendidik dia? Kalau kita bersabar, maka Allah katakan kalau kamu bersabar, kamu ini nikmat akan terus bertambah. Masalahnya kita tidak mensyukuri nikmat yang sudah ada. Ya Allah, lu laki ane lain yang jengu ya Allah. Lu laki lain. Tidak berterima kasih dah, Pak. Gejolak. Nah, jengu aja ya Allah. Mandu aja jengu Pak. Tapi yang sudah ada ya Allah luar biasa. Lu tengok gejolak ya Allah ya Pak. Yang lebih taat lah, yang lebih hijrah lah, lebih akai lah ya Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada seorang jemaah ini mendatangi saya, Allah yarham, diluangkan kuburnya. Apa kata beliau? Ustaz, anak lon kah? Ganteng-ganteng betul. Cuma sabuh nak ganteng hitam tidur. Nyembah. Tidur hitam je, lepas hitam nyembah. Batu haji. Kau batu hitam lomba. Jadi waktu tsunami kata beliau, rupanya anak yang ganteng-ganteng meninggal semua, Pak. Termasuk istri beliau meninggal juga. Beliau ngomong ke saya, Pak, yang tinggal anak hitam benar, Pak. Rupanya ya Allah, pikiran saya salah kata beliau. Anak yang hitam, yang pungang ini, inilah yang paling setia dengan saya. Nah pernah dia lari ke sana kemari, dia jaga saya sampai beliau meninggal, anak ini yang jaga. Saya masuk rumah sakit, anak ini yang jaga, bibi jiroh anak lu. Rupanya apa yang saya kira kepada Allah itu salah. Ganyang kepegang Allah, pegang lu lagi nyoy Allah. Hitam tidur, bro tak tidur apa. Anak saya hitam tak, bro tak, anjung nguji macam-macam. Maka beliau mengatakan ke saya sudah rubah pola pikir saya, supaya tidak seperti itu anak saya. Cukup ke akai, Pak. Yang hitam tadi, ya Pak. Yang hitam tadi.
Mungkin kalau dia beruakai, sudah ditinggalkan saya begitu dan kemana dia pergi. Tapi tidak, dia terus menjaga saya. Ya, saya sakit dia jaga saya. Bibi jeroh anaknya. Nah, katanya Pak. Cuma saya belum ketemu lagi sama anaknya itu nggak ada. Sama ini bapaknya sudah meninggal. Maka Abi Hanali meninggal dunia. Jadi artinya apa? Ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika diberikan nikmat sedikit, jadi dia manfaatkan nikmat itu. Maka nikmat sebenarnya banyak kata Allah. Wa fi anfusikum. Pada diri kalian itu nikmat semua itu kata Allah. Masih bisa bergerak itu nikmat. Aci ke stroke. Coba kita stroke. Yang kahana muku. Ibadah nak bisa, apa-apa nak bisa, aktivitas nak bisa. Ya, jadi setiap apapun, alhamdulillah katehat. Alhamdulillah na untuk berbuka. Alhamdulillah bino. Alhamdulillah hanu lu kajro. Alhamdulillah yang kita berdoa mentang kan. Tak berdoa mentang ya Allah menyuji rezeki dan kita mahlam oleh Allah dengan syarat apa? Kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Jadi insyaallah besok tidak ya? Lusa. Ya besok samija, berarti saya lusa lagi. Nanti kita lanjutkan ayat 61. Apa yang mereka minta? Kita lihat. Mereka menyuruh Nabi Musa untuk minta makanan lagi dari langit. Apa yang mereka minta? Itulah nanti insyaallah lusa akan kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.